Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masuk pada mata kuliah hukum tata pemerintah untuk chapter 12 kita bahas masalah PTN. Untuk mata kuliah hukum tata pemerintah ini ya, Pengadilan Tata Usaha Negara, FISIP Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Majapahit, supaya teman-teman tidak bingung untuk bisa membedakan apa itu PTUN, apa PN, apa itu PA. Mari kita diskusi bersama pada siang hari ini. Dalam pengertian dan ruang lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara, biasanya disingkat dengan PTUN, merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki fungsi untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan yang termasuk dalam ranah sengketa tata usaha negara, yang mana adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun daerah melalui Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan TUN ya, diberikan wewenang kompetensi absolut dalam hal mengontrol tindakan pemerintah seperti menyelesaikan, memeriksa, dan memutuskan sengketa tata usaha. Poinnya di sini adalah bahwa PTUN ini mengadili khusus secara administrasi. Jadi berbeda dengan pengadilan negeri atau pengadilan agama. Meskipun pengadilan PTUN dan pengadilan agama ini peradilan khusus, jadi dia hanya menyelesaikan administratif. Kalau yang pengadilan agama ini untuk urusan nikah, urusan waris dan sebagainya. Kalau PN ini urusannya keperdataan maupun tidak. Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk melalui Kepres dengan daerah hukum meliputi wilayah kota maupun kabupaten. Jadi susunan Pengadilan Tata Usaha Negara ini terdiri dari pimpinan, ketua dan wakil ketua PTUN, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Saat ini terdapat 28 pengadilan tata usaha negara yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi dasar hukum dari PTUN ini memang berbeda dengan PN maupun PA. Ini terdiri dari 3 instrumen, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Ini ada perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86, dan perubahan kedua ini Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Artinya di sini dilihat dari berdirinya ini masih baru ya dibandingkan dengan PN maupun PA. Adik-adik mahasiswa, setelah mengetahui dari pengertian dan ruang lingkup, kita bisa melihat apa sih tugas pokok dan fungsinya dari PTUN ini. Dari tugas pokok bidang justisial, ini yang pertama menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada pengadilan tata usaha negara ini. Yang kedua, meneruskan sengketa-sengketa tata usaha negara ke pengadilan dan pengadilan tinggi tata usaha negara PT TUN yang berwenang. Jadi di sini ada dua, ada PT TUN. PT TUN itu kan di atasnya dari PTUN, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kemudian
tugas pokoknya adalah peningkatan kualitas dan profesionalisme hakim pada pengadilan tata usaha negara. Tugas selanjutnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa aparatur dan lembaga peradilan. Kemudian memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan tata usaha negara. Yang terakhir membina calon hakim dengan memberikan bekal pengetahuan di bidang hukum dan administrasi peradilan tata usaha negara agar menjadi hakim yang profesional. Dilihat dari tugas pokok dan fungsinya, yang perlu diketahui sama adik-adik muda adalah bila mana ada sengketa, satu misal yang kita diskusikan di kelas, ada kepala desa atau ada bupati yang memberikan surat pemecatan terhadap bawahannya. Contoh dari perangkat dipecat atau dari ASN dipecat. Ini negara memfasilitasi bahwa terjadi gugatan itu diajukan ke PT UN terkait dengan surat yang sudah dilayangkan. Nanti kita bisa bahas lebih tajam setelah ini. Dalam segi fungsi PT UN ini ada 3 di sini saya golongkan, melakukan pembinaan pejabat struktural dan fungsional serta pegawai lainnya, baik menyangkut administrasi, teknis, justisial maupun administrasi umum. Yang kedua, melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya, menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman. Ini saya coba merangkum 3 dari beberapa fungsi yang sudah disampaikan di atas. Untuk melihat lebih dalam bentuk objek dan subjek sengketa di dalam PT UN, ini bisa kita lihat di sini beberapa bentuknya antara lain keputusan tata usaha negara dan tindakan administrasi pemerintah. Terkait dengan tindakan administrasi pemerintah berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedang hal itu menjadi kewajiban, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara. Jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan suatu keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu yang seharusnya lewat, maka badan atau pejabat tun yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan yang, karena di dalam persidangan ini kan ketika surat itu keluar, itu ditunggu rentan waktunya 90 hari. Ketika 90 hari sudah berjalan, ini sudah tidak bisa kita melakukan gugatan. Nah, di sini dijelaskan perbedaan gugatan perdata dan gugatan tun atau usaha negara. Kalau pengadilan tun yang digugat hanyalah badan atau pejabat tun baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkan keputusan tun termasuk sengketa kepegawaian. Jadi contoh kayak bupati, kayak kepala desa atau gubernur ketika memberikan surat pemecatan kepada pegawainya, para pegawai ini difasilitasi oleh negara untuk melakukan gugatan banding. Itu larinya bukan ke PN atau ke pengadilan agama, tetapi itu dialamatkan di PT UN. Yang kedua, kalau gugatan perdata, para pihaknya adalah orang yang merasa bahwa haknya dilanggar. Ini sebagai penggugat. Dan orang yang ditarik di muka pengadilan karena dianggap melanggar hak seseorang yang diselesaikan adalah sengketa atau konflik para pihak. Jadi, ini 2 hal yang berbeda.
ketika gugatan perdata contohnya ada si A, atau di sini bisa kita sebut ada Nasihul Amin sengketa dengan Muhammad Afrizal. Mengenai apa? Mengenai sertifikat tanah. Si Amin merasa itu adalah sertifikatnya dan Afrizal ini merasa bahwa itu adalah sertifikat kepemilikannya dan sudah diatasnamakan dia. Ketika ini terjadi konflik atau sengketa, ya itu diajukan ke PN karena ini sengketa keperdataan. Atau seringkali terjadi ada hak waris atau dari pihak pemerintah daerah menguasai lahan punya seseorang yang di situ sudah jelas-jelas tertanda sertifikat atas nama hak milik. Ini bisa larinya ke PN. Karena PN ini yang dituntut adalah personnya dia, adalah pihak yang merasa bahwa hanya dilanggar dia yang menggugat. Tetapi kalau tun itu adalah suratnya, hasil surat atau keputusan yang diberikan oleh pimpinan ketika yang bersangkutan tidak bisa menerima, maka diajukanlah gugatan kepada pejabat berwenang, bukan kepada personalitas. Saya kira adik-adik mahasiswa sudah paham ya. Dari subjek ya sengketa tata usaha negara antara ini perseorangan, individu atau badan privat sebagai penggugat ya, dan di lain pihak pejabat dan atau lembaga pemerintah negara yang berwenang sebagai pihak penggugat. Tadi sudah kita jelaskan. Jadi bukan perorangan tetapi melekat kepada pihak pejabat dari lembaga pemerintahannya. Di samping adanya para pihak yang berkedudukan sebagai subjek hukum, terdapat apa yang dikenal sebagai objek sengketa dari pihak, yaitu keputusan administrasi pemerintah. Dan ini berdasarkan pengertiannya pasal 1 angka 8 Undang-Undang 30 tahun 2004. Dan tindakan administrasi pemerintah pasal 1 angka 8 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004. Sehingga di sini clear. Ada mahasiswa bisa membedakan mana yang PTUN, mana yang PN, mana yang PA. Sehingga fenomena di masyarakat seringkali terjadi ketika pimpinan itu memberikan sanksi atau memberikan surat di situ, dianggap itu otoriter. Padahal ada fasilitas, negara memfasilitasi. Kalau memang berkeberatan, silakan ajukan gugatan ke PT Tun. Kalau di lingkup daerah Jawa Timur, PT Tunnya ini letaknya di Surabaya. Sehingga perlu kita lihat dalam kesejarahannya ini. PT Tun Surabaya ini seperti apa? Karena lokasi kita ini kan di Jawa Timur ya. Sejarah PT UN Surabaya. UN Surabaya nih. Pengadilan Tata Usaha Negara atau disingkat PT ya PTUN merupakan salah satu dari 5 PTUN perintis di Indonesia yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 52 tahun 1990 pada tanggal 30 Oktober 1990 tentang pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, di Medan, di Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang. Sehingga yang pertama ini ada berapa yang ada? Ada 5 ya. Medan 1, Palembang 2, Surabaya 3, Ujung Pandang 4 ini ada. Dan Surabaya mulai beroperasi sejak tanggal 14 Januari 1991 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990. Meskipun tadi sudah sejak 86 undang-undang rujukannya, di sini berdasarkan undang-undang tahun Kepres RI nomor 52 tahun 1990, tapi operasinya itu mulai tahun 1991. Yang kedua, sesuai dengan amanah pasal
145 nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Pada tanggal 14 Januari 1991, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1991 tentang penerapan Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peratun yang sekaligus merupakan awal beroperasinya peratun di Indonesia. Untuk menandai tonggak sejarah tersebut, maka setiap tanggal 14 Januari dijadikan sebagai hari ulang tahun peratun yang diperingati setiap tahun oleh segenap jajaran peratun di seluruh Indonesia. Ya, ini adalah sejarah HUT-nya, sejarah pertama berdirinya, pertama dioperasionalkannya. Dan pada awal beroperasinya, Peratun wilayah hukum PT UN Surabaya pada waktu itu meliputi 3 provinsi. Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY, Daerah Istimewa Jogja. Jadi Surabaya ini mewakili dari Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY Surabaya. Kalau persidangannya ke Surabaya semua. Namun kemudian dengan terbentuknya PT UN Semarang, pada tanggal 20 April 1992, 1 tahun kemudian, dan PT UN Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1997, 6 tahun kemudian, ya, maka wilayah hukum PT UN Surabaya saat ini hanya meliputi Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 38 kota dan kabupaten. Ya, di sini sangat jelas. Yang pertama kali di Surabaya untuk Jawa ini, meliputi Jogja, Jawa Tengah. Tapi 1 tahun kemudian sudah ada di Semarang, 5 tahun kemudian sudah ada di DIY. Ini dilihat dari historikalnya ya, secara kesejarahan PT UN di Surabaya. Gedung yang digunakan sebagai kantor PT UN Surabaya, ini gedungnya, beroperasi pada tanggal 14 Januari 1991. Pada awalnya menempati gedung bekas kantor wilayah permasyarakatan 5 Surabaya, yang kemudian direnovasi dan diresmikan penggunaannya sebagai kantor PT UN Surabaya oleh Menteri Kehakiman. Pada waktu itu di era Orde Baru, presidennya Pak Harto ini Bapak Ismail Saleh Sarjana. Tanggal 17 Desember 1990. Sejak tanggal 1 Juli 2013, Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah menempati gedung baru di Jalan IR Haji Juanda, nomor 89, Desa Semampung, Kecamatan Gedangan, ikut wilayah Sidoarjo. Peresmian gedung baru tersebut dilakukan oleh Dr. Hatta Ali, SHMH, Ketua Mahkamah Agung RI, bersamaan dengan peresmian 29 gedung pengadilan di seluruh Indonesia pada tanggal 22 Juni 2013 di Pengadilan Negeri Tenggarong, Kalimantan Timur. Jadi dari 91 ke 2013 ini sudah menempati gedung baru dan sudah sah diresmikan. Ini ada alamatnya PT UN Surabaya, kode posnya 61254, nomor teleponnya 03186834141. Ini kalau misal ada mahasiswa bisa berkenan di sana, bisa konsultasi dan juga bisa menggunakan telepon ya, seluler untuk bisa mempertajam wacana atau teori-teori dalam PT UN kita bisa. Setelah memahami dari fokusnya, objeknya, dan kesejarahannya, kita masuk di proses pemeriksaan perkara. Bagaimana sih prosesnya? Pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara ini. Apakah sama dengan PN atau PA? Kita lihat. Ini didahului oleh pengajuan gugatan sampai dengan putusan dan eksekusi. Prosesnya seperti apa? Proses perkara di peradilan tun pada intinya melalui tahapan. Yang pertama pemeriksaan. Pemeriksaan ini
Ada 3, pemeriksaan administrasi di kepaniteraan. Surat-suratnya ini secara administrasi sudah layak atau belum. Misal prosedur oleh Ketua PTUN, pemeriksaan persiapan sesuai dengan pasal 63 Undang-Undang Nomor 5/1988. Periksa semua apakah sudah lengkap. Untuk dilanjutkan pemeriksaan persidangan. Kalau administrasi dan suratnya tidak jelas, maka akan dikembalikan. Kalau penggugatnya tidak jelas, ini juga akan dikembalikan. Setelah semua pemeriksaan dalam pendahuluan ini jelas, maka dilakukan pemeriksaan persidangan. Pemeriksaan persidangan ini sudah mulai. Berarti hakim di situ yang pertama adalah pembacaan gugatan sesuai dengan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Yang kedua, pembacaan jawaban. Ini juga sesuai pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Yang ketiga, ada replik sesuai dengan pasal 75. Ada duplik sesuai pasal 75. Dan pembuktian. Buktikan semua di situ tertulis. Dan kesimpulan baru putusan sesuai pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1908. Setelah dari 7 ini dilalui, maka ada pembacaan putusan sesuai dengan pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 ini. Aturannya, putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Jadi tidak boleh dibacakan kalau enggak sidang terbuka. Wajib di situ. Sidang terbuka untuk umum. Diketahui publik. Yang kedua, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan, atas perintah hakim ketua sidang, selanjutnya putusan ini disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Umpama jadwal sudah ditentukan, besok Selasa akan dibujukan putusan, ternyata si penggugat tidak hadir, ini juga tidak bisa menggugurkan. Proses putusan tetap jalan, dibacakan, dan penggugat atau tergugat yang tidak hadir nanti akan dikasih salinan putusan, akan dikirimkan ke mereka. Yang ketiga, tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akibat putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi kalau ketentuan ini tidak masih kurang sebagaimana dimaksud ayat 1, maka dianggap putusan pengadilan tidak sah dan tidak memenuhi kekuatan hukum. Kemudian materi muatan putusnya ini apa saja? Materi muatan putusan. Yang pertama, kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu pasti ada di atasnya. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nama, jabatan kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa. Penggugatnya ditulis di situ, tergugat juga ditulis di situ, jadi jelas ini namanya siapa, jabatannya apa, tempatnya di mana, kewarganegaraannya ikut mana, WNI atau WNA, tempat kedudukan para pihak yang bersengketa di mana. Sehingga itu jelas. Nanti ada ringkasan gugatan dan jawaban tergugat juga jelas disampaikan di situ, di putusannya itu. Ya, alasan hukum yang menjadi dasar putusan, amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara, hari tanggal putusan, nama hakim yang memutuskan, nama panitera, serta keterangan yang lainnya ada lengkap di dalam putusan. Yang isinya bisa gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan diterima, atau gugatan. Ini adalah amar putusannya. Isinya cuma itu nanti. Jadi nanti bisa lihat juklak dan junis aslinya. Amar tambahan putusan, ada pencabutan keputusan tun yang bersangkutan, pencabutan keputusan tun yang bersangkutan, dan menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru. Penerbitan keputusan tun dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3. Ya. Ini terakhir cara pengambilan keputusan.
putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh hakim ketua majelis merupakan hasil mufakat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat pula. Apabila musyawarah majelis sebagaimana dimaksud ayat tidak dapat menghasilkan putusan, maka ada penundaan sampai musyawarah majelis. Ini yang sementara bisa saya sampaikan ke adik-adik, nanti bisa kita diskusi, bisa tanya jawab setelah ini. Terima kasih.